Muhammad Al-Fatih, pengepungan Konstantinopel. Paruh kedua abad ke-15 Masehi, tepatnya pada tahun 1451, Sultan Muhammad II kembali memegang puncak kepemimpinan Turki Utsmani. Kekuatan militer Eropa saat itu sudah merosot drastis akibat kekalahan pada pertempuran Varna. Namun, Sultan Muhammad II menunda perluasan ke daratan Eropa. Targetnya sekarang adalah Konstantinopel, simbol yang tersisa dari kebesaran Kekaisaran Bizantium. Konstantinopel namanya pernah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa zaman Nabi Muhammad masih hidup, beliau mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslim. Kota besar Eropa tersebut akan ditundukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Di permulaan abad ke-15, Bayezid ke-1, kakek buyut dari Sultan Muhammad II, pernah melakukan usaha menaklukkan Konstantinopel. Namun, pengepungan itu berakhir dengan mundurnya pasukan Turki. Belajar dari kegagalan pendahulunya, Sultan Muhammad II mempelajari peta kekuatan pertahanan Konstantinopel dengan teliti. Konstantin ke-11, Kaisar Bizantium yang menyadari ambisi Sultan Muhammad II, mencoba melakukan pendekatan diplomatik. Dan Selat Bosporus akan semakin memanas karena Sultan Muhammad II menolak segala bentuk negosiasi dari Konstantin ke-11. Sultan Muhammad II memerintahkan pembangunan sebuah benteng, kelak dikenal sebagai Benteng Rumeli di sisi Bosporus sebelah Eropa. Pembangunan benteng baru tersebut tepat di seberang benteng Anatolia yang terletak di sisi Bosporus bagian Asia. Dua benteng yang mengapit Bosporus tersebut akan berfungsi sebagai blokade maritim terhadap Konstantinopel. Awal tahun 1453, Benteng Rumeli telah siap sebagai penjaga Bosporus. Bukan hanya pasukan reguler, Sultan Muhammad juga menempatkan sekitar 400 pasukan elit Yeniseri. Memasuki bulan April 1453, Selat Bosporus sudah diambang perang. Blokade maritim telah dimulai dan kapal-kapal perang Turki Utsmani sudah mendekati Konstantinopel. Dari daratan Eropa, pasukan Turki sudah bergerak mendekati tembok kota dengan membawa persenjataan berat, meriam. Dalam upayanya merebut Konstantinopel, Sultan Muhammad II memiliki 3 penasihat utama, yaitu Syekh Ak Syamsuddin, Halil Pasha, dan Zaganos Pasha. Pengepungan tersebut mengerahkan kekuatan sebanyak 100.000 infanteri dengan dukungan meriam, 10.000 pasukan elit Yeniseri, dan 75 kapal perang besar dan 31 galei. Sebelum aksi militer dimulai, Sultan Muhammad II terlebih dahulu mengirimkan surat kepada Konstantin XI agar menyerah. 6 April 1453, setelah tidak ada jawaban dari Konstantin ke-11, Sultan Muhammad pun memerintahkan penyerbuan. Dari darat dan laut, metropolitan Eropa yang berusia lebih dari 1000 tahun tersebut diblokade dengan sangat rapat. Dari darat, pasukan meriam dengan konstan menyerbu tembok kota Konstantinopel. Namun, kapal-kapal perang Turki yang menuju Tanduk Emas terhalang pertahanan rantai bawah laut. Salah satu strategi yang sangat populer dalam pengepungan Konstantinopel adalah memindahkan kapal-kapal perang melewati daratan. Pasukan Angkatan Laut Konstantinopel terkejut bukan main ketika pada pagi hari mereka mendapati kapal-kapal perang Turki telah memasuki Tanduk Emas. Turki berhasil memindahkan sebanyak 70 kapal perang mereka melalui daratan. Perang laut di Tanduk Emas berlangsung dengan sengitnya. Setelah pengepungan sebulan lamanya, tembok Konstantinopel mulai menemui titik lemahnya. Serangan yang tidak kenal lelah dari pasukan Turki berhasil menjebol salah satu bagian tembok kota. Pasukan elit Yeniseri segera memasuki kota. Gerbang-gerbang kota yang terkunci rapat mulai terbuka. Pada bulan Mei 1453, pertempuran di Konstantinopel berakhir seiring tewasnya pemimpin mereka, Konstantin ke-11. Pada sore hari tersebut, Sultan Muhammad II beserta pasukannya memasuki simbol dari sisa-sisa kebesaran Bizantium, kota Konstantinopel.
Kota tersebut kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, yang artinya kota sultan. Hagia Sophia, bangunan legendaris itu kemudian difungsikan sebagai masjid. Dari kejatuhan ibu kota Kekaisaran Bizantium inilah Sultan Muhammad mendapatkan gelar abadinya Al-Fatih, yang artinya adalah sang penakluk. Ibu kota Turki Utsmani selanjutnya dipindahkan dari Edirne ke Istanbul.